Saya mau bertanya sekarang ke Bapak. Apa yang Bapak artikan mengenai ijazah Pak Jokowi asli? Gimana Bapak ingin menarasikan aslinya ijazah Pak Jokowi? Saya tidak mengatakan asli. Pertanyaan saya boleh bertanya nggak? Kalau nggak bisa bertanya atau nggak bisa jawab, saya jawab. Apa Bapak buktikan asli? Saya tidak mengatakan ijazahnya asli. Bukan. Bagaimana menurut Bapak kategori asli? Maksudnya? Kan Bapak bilang, saya tidak mengatakan itu asli. Saya bertanya, suatu ijazah menurut Bapak, ini ijazah Pak Jokowi ini, ya, itu asli, itu bagaimana? Apakah memang harus diikutin proses-proses tadi, ada similarities, ada sekian persen, atau bagaimana Pak? Menurut Bapak, atau menurut grup Bapak? Saya tidak bisa mengatakan ijazah asli karena kami masih menduga bahwa ijazah itu palsu. Saya kira jangan tanya jawab begitu. Ini sampai pagi kita. Enggak Pak Karni, karena saya mau kasih tahu Pak Karni bahwa si pengeluar ijazah sendiri sudah mengatakan itu asli. Ya, ada argumen aja. Sehingga saya mau menyampaikan bahwa ini sudah final Pak Karni, sudah selesai. Sehingga apa? Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya sekarang sedang berlanjut. Dan nanti atas dasar itu, kalau memang nanti ini berlanjut, maka akan ada penyidikan dan kemudian akan ada dipersidangkan seperti Pak Karni. Sehingga apa? Ya kita tunggu aja Pak. Saya rasa itu sementara. Ya, baik. Ya, Roy sekarang. Terima kasih, Pak Kadin. Jadi kita tadi dari awal itu panjang kali lebar menyatakan identik. Gak usah jauh-jauh Bang Karni. Daripada definisi lain-lain, kita baca saja definisi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dari identik adalah sama benar, tidak berbeda sedikit pun. Identik juga berarti sama dan sebangun. Singkatnya, identik berarti sesuatu yang sama persis atau memiliki kemiripan yang sangat dekat hingga pada hakikat sama. Penjelasannya bisa juga dibuktikan dengan persentase identik. Itu clear. Ini KBBI. Ya, artinya ini adalah gold standard yang harus kita ikuti. Sekarang coba kita lihat kemarin penjelasan dari Bareskrim, ya gitu. Mungkin bisa ditampilkan ketika ada sebuah fotokopi ijazah yang itu disebut-sebut ijazahnya Jokowi, ya. Mungkin bisa tampilkan. Nah, ini satunya lagi yang ada fotokopinya. Ternyata masyarakat diminta untuk percaya dalam tanda kutip bahwa yang ditunjukkan adalah ini, narasinya identik, tapi yang ditunjukkan ke masyarakat dan disaksikan berjuta-juta orang Indonesia adalah ini berarti harus identik juga dengan pembandingnya sama-sama terlipat, sama-sama fotokopi Pak Karni. Jangan salahkan saya, jangan salahkan masyarakat kalau sekarang jadi guyonan. Naik motor tiba-tiba di tengah jalan dicegat sama petugas polisi, keluarkan SIM, fotokopi tapi SIM-nya. Kok ini fotokopi? Kata Bareskrim kemarin fotokopi itu boleh, identik katanya. Identik. Itu Pak Karni. Jadi ini adalah sebuah, menurut saya sayang sekali, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia malah justru saya sedih Pak Karni menurunkan derajatnya dengan menampilkan ini. Kenapa tidak kemudian ditampilkan? Kalau tadi, oke, secara hukum tadi Bang Al-Katiri sudah menyampaikan detail banget ya, itu harus disita dan sebagainya. Secara teknis sangat mudah. Kalau itu ada ijazah yang disebut-sebut ijazah asli, kemudian itu di-scan dengan scanner high resolution atau resolusi tinggi di atas 300 dpi, mungkin bisa di-set 1200 dpi, 1200 dot per inch, untuk kemudian ditampilkan secara detail. Ini akan menjawab semuanya. Kalau saja mau lebih baik, Pak Dirtipidum pegang langsung ijazahnya Pak Karni, tunjukkan, jadi belum dikembalikan dulu. Ini menjawab semua pertanyaan selama ini. Karena apa? Karena masalahnya beberapa waktu yang lalu saya, Dr. Rizwan, kemudian Dr. Tifa, kalau kita meneliti dengan digital forensik, selalu ada orang-orang yang berceloteh di mana-mana. Itu nggak bisa pakai digital forensik, barangnya analog. Analog itu harus diperiksa secara analog. Come on, ini sudah teknologi yang sudah berkembang Pak Karni. Dulu orang meriksa sidik jari, ini rumusnya pakai daktiloskopi. Itu memang diperiksa pakai cap gitu, kemudian
garis-garisnya diteliti pakai mikroskop biasa, kemudian diteliti ini garis apa, garis N, garis H, garis apa gitu. Nah, sekarang dengan mudah ini dimasukkan kepada yang namanya scanner, ya, scanner untuk thumb scanner. Kemudian setelah itu masuk ke dalam komputer, langsung muncul. Ada proses digitalisasi, analog to digital converter, sehingga prosesnya adalah digital forensik. Demikian juga kalau ibu-ibu, nah tadi ibu-ibu, untung diingatkan sama Pak Sujiattejo, kalau enggak dimarahin ibu-ibu tadi ya. Ibu-ibu itu misalnya dulu kalau punya hamil, Pak Karni, itu dites. Kalau dulu dokter zaman dulu itu ngetesnya pakai stetoskop saja. Oh ini bayinya bagus Bu. Dulu itu analog prosesnya, karena didengar langsung oleh telinga, langsung menggunakan merambat melalui tabungnya stetoskop. Oke, sekarang Pak Karni pakai alat namanya USG. Itu digital kan? Digital, ultrasonografi, bahkan berkembang sampai ke 4D sekarang. Bahkan tampil gambarnya di layar. Kadang-kadang malah dokternya bercanda, Bu ini dada ke bayinya ya, bayinya lagi senyum itu gitu, dada-dada. Kealer gambarnya. Apakah itu nggak boleh? Proses mata itu boleh Pak Karni. Jadi sebenarnya pemeriksaan secara digital forensik, apa yang kami lakukan, error level analysis, kemudian juga face recognition, face comparison, itu adalah clear, itu adalah sign, dan itulah bukti bahwa hasil sains itu adalah fake or not fake, match or mismatch. Itu definisi ilmu pengetahuan Pak Karni. Kalau kemudian ilmu pengetahuan kemudian dikriminalisasi dengan hukum, ya ini namanya dua rel kereta api yang dijadikan satu, ya keretanya pasti terguling. Gak mungkin, karena kami bicara atas nama data ilmiah dan kami menguji waktu itu. Nah, kenapa kemudian data yang diposting oleh saudara Sandi ini, ya, ini kemudian kita periksa karena dia mengatakan Pak Karni bahwa ini adalah asli pada tanggal 1 April. Dan 1 April itulah kami mulai melihat, ini jauh lebih bagus kualitasnya daripada yang ditampilkan Bareskrim kemarin. Kenapa Bareskrim tidak berani menampilkan kayak gini Pak Karni? Itu pertanyaan besar bagi masyarakat. Kenapa seorang Sandi saja berani dan mau menampilkan kayak gini? Kalau kemudian kami dikatakan, oh itu menganalisis dokumen yang salah. Oke, sekarang dokumen ini dengan dokumen di kepolisian kemarin, ya, identik tidak? Mungkin bisa dikatakan, oh ini ada identiknya, hanya tidak berwarna. Ada yang separuh warna, ada yang ditanda tangannya gini. Oke, itu bisa dicek. Mesin identifikasi itu akan membaca berapa persen Pak Karni identiknya. Tadi yang katakan Pak Akat ini betul. Kalau proses identik itu adalah misalnya dengan ijazah yang lain, misalnya Jokowi 1120, kemudian yang diuji misalnya yang sudah kami uji 1117 atau 1115, itu pun nggak identik Pak Karni. 1115 dengan 1117 ini hasil pemeriksaan dari sahabat kita di ITB. Ini lampu tutup mahal. Tutup mahal. Kau pilih. Itu bagai buka. TB, saya belum sebutkan namanya ya, dari elektronik bangsa, itu identik 1115, 1117 identik, itu lulusan Fakultas Kehutanan tahun 85. Tapi 1117 dengan 1120 milik Jokowi gak identik. Ada perbedaan milimikron jaraknya antara gambar logonya dengan jatuhnya huruf-huruf. Jadi makanya kami menuntut ijazah yang kemarin dibandingkan itu nomor berapa? Ijazah itu clear tidak? Sekaligus Pak Karni, di kesempatan ini saya jawab tadi pertanyaan
Prof Firman, ya gitu. Harusnya UGM kan yang menjawab. Sayangnya Prof Firman, ketika kami datang resmi ke UGM pada tanggal 15 April itu resmi, diterima oleh Wakil Rektor 1 Prof Wening Udasmoro, diterima oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan ya Dr. Ari Sujiwo, ya. Kami diberikan skripsi. Pak Kali, saya tanya dengan Bang Desmond, ini skripsi asli atau tidak? Asli, bukan kopi, bukan salinan, asli. Oke, asli ya. Oke, setelah itu kami, karena yang memberikan juga Wakil Rektor, itu kami periksa Pak Karni, dan itu saya tunjukkan pada ILC beberapa waktu yang lalu. Ketika kita lihat skripsi itu, nggak ada yang namanya lembar pengujiannya, nggak ada. Lembar pengujian, kami tanya, saya tanya, Dr. Rismon tanya, Prof, ini lembar pengujiannya mana? Kaget dia, nggak ada ya? Ada rekamannya Pak Karni. Dia bilang itu kaget, semua terdiam. Tiba-tiba ada seseorang bilang, punya saya ada. Namanya Samiruddin Barurito. Mau ditunjukkan ke kami pun, waktu itu Prof Wening masih bertanya, ingat nggak Pak Rismon? Izin dulu pada pemilihnya, boleh nggak itu? Kami izin untuk memotret. Dan itulah ternyata setelah kami lihat, memang ada lembar pengujiannya, bukan milik Jokowi, milik Samiruddin. Tapi itulah terjadi kesalahan juga yang kami ketawa, karena di situ tertulis tesis, bukan skripsi. Jadi ini sekelas UGM, Prof, itu melakukan hal-hal yang menurut kami konyol sekali. Dan sampai detik ini Pak Karni, coba cek ke teman-teman produser ARC, berani nggak UGM itu datang atau minimal zoom di acara ini? Nggak ada sekalipun, tidak hanya di ARC Pak Karni, di teman-teman TV sebelah yang lain, Rakyat Bersuara, Prime News, di TV yang lain, nggak pernah mau UGM datang. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa itu lulusan UGM asli Pak Karni, S1, S2 kami UGM. Kami sedih dengan UGM yang sifatnya tidak proper kayak gini Pak Karni. Jadi artinya apa? Kenapa UGM tidak kemudian menjadi gold standardnya? Karena UGM pun tidak bisa memberikan sesuatu yang menenangkan. Bahkan sekarang digugat Pak Karni oleh mahasiswa, oleh BEM, meskipun nggak ada hubungannya. Tapi saya tanya ke teman-teman itu termasuk penjelasan kemarin gitu loh. Oke, ya memang Prof Ova memang kebetulan lagi kena sial ini Pak Karni. Jadi dia digugat sama mahasiswa, ada mosi tidak percaya kepada UGM Pak Karni. Itu bisa tampilin nggak mosinya nggak percaya kepada UGM? Ya, usah ya, oke. Ya, tapi itu jelas ada mosi tidak. Saya sedih Pak Karni. Itu. Jadi artinya, nah ini muncul nih. Ya, mosi nggak percaya pada UGM. Jadi gimana ini Prof? Itu artinya kita percaya kepada siapa? Saya ingin membela UGM Pak Karni dalam hal ini. Tapi kenapa UGM melakukan tindakan tidak proper, memberi kami skripsi dengan nama Joko Widodo yang lembar pengesahannya tidak benar, kemudian di situ tanda tangannya diprotes sama putrinya yang dulu saya katakan Aida Greenberry di Australia. Saya mengatakan ayah saya tahu persis apa yang dia kerjakan. Itu artinya apa? Dia menunjukkan tanda tangannya. Beda banget Pak Karni. Apalagi kalau itu dibaca oleh seorang grafolog, ya jelas banget. Kemudian nama profesornya aja juga salah. Karena Profesor Ahmad Sumitro dia mengatakan tanggal segitu ayahku belum profesor. 15 November ketika Jokowi di skripsinya itu menuliskan Profesor Ahmad Sumitro, namanya aja salah Pak Karni, bukan Sumitro. Beliau belum profesor. Karena ayah dari Aida Greenberry baru profesor pada bulan Maret 86. Jadi 4 bulan sesudahnya baru profesor. Kok bisa? Kalau itu ditulis oleh Joko Widodo, dia menulis Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Lagi-lagi yang menarik Pak Karni, ini yang sudah saya katakan juga, kenapa di belakangnya tidak ada nama Pak Kasmujo? Baru diakui kan akhirnya bahwa Pak Kasmujo adalah bukan dosen pembimbing skripsi. Padahal dulu 2017 seolah-olah itu sebagai dosen pembimbing skripsi, gitu loh. Nggak pernah, sorry, Pak Jokowi nggak pernah mengatakan Pak Kasmujo dosen pembimbing. Dia mengatakan itu. Belum pernah, Mas. Dia mengatakan. Hati-hati. Anda bisa baca kalimat nggak? Nggak ada. Jadi Pak Jokowi mengatakan berkat Pak Kasmujo saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Iya, jadi gini loh. Bolak-balik. Mas pernah skripsi nggak sih? Ya pernah lah, Anda jangan ngomong sembarang ini orang manusia nih. Jadi gini ya, makanya sekarang kita ngomong dulu ya kan. Saya minta dia selesaikan dulu dah. Kalau di Universitas Gajah Mada
yang gedungnya masih ada sekarang, universitasnya belum ditutup, ya, itu ada skripsi itu bolak-balik itu skripsi. Nggak mungkin yang namanya konsultasi akademik itu bolak-balik, ya. Halus sekali, galak sekali, gitu dia mengatakan gitu. Tapi sekarang Pak Kasmujo, terima kasih, Bapak sudah lebih itu lebih bijak sekarang. Gitu. Dan alhamdulillah, memang beliau akhirnya Pak Kasmujo, saya terima kasih Pak Karni. Pak Kasmujo itu sempat saya tampilkan sebagai Bathara Guru kalau wayang ya, gitu. Jadi Bathara Guru itu apa? Ya guru yang digugulan, ditiru, diikuti dan patuhi, ya guru itu. Ya, dan beliau mengatakan, saya bukan dosen pembimbing skripsinya Jokowi. Satu, dua, saya tahun itu masih sebagai asdos. Kalau asdos, teman-teman semua, belum bisa bimbing akademik, pembimbing skripsi saja nggak bisa, apalagi bimbing akademik. Seorang pembimbing akademik itu lebih bertanggung jawab terhadap akademiknya mahasiswa. Dia masuk sejak awal, dia tanda tangan KRS. Dan kemarin Pak Karni, ini yang baru, dengan justru ditunjukkan di Barreskrim kemarin, membuka banyak kotak Pandora Pak Karni. Satu, ya, lembar pembayaran SPP. Kalau memang ada, tampilkan dong dari semester 1 sampai semester 10. Nggak ada Pak Karni, hanya sampai semester 4 yang ada. Itu pun aneh tanda tangan dia. Tanda tangannya ganti-ganti, oke lah, tanda tangan seseorang bisa ganti-ganti. Yang kedua Pak Karni, ada bukti KKN, katanya KKN. KKN itu tahun ketiga Pak Karni. Mana ada seorang mahasiswa di jurusan S1 yang totalnya 140 lebih SKS-nya sebesar 50. Belum 100 SKS, itu sudah KKN. Kuliah kerja nyata itu wajib dilakukan pada saat mahasiswa itu sudah hampir mencapai 100 SKS. 3 tahun belum Pak Karni. 3 tahun itu 80 SKS saja belum. Kok bisa dia KKN tahun 83? KKN apa? Dan yang menarik, pemilik desa ini mulai muncul sekarang di sosial media. Orang-orang yang dari desa Wonosegoro yang kemudian bersaksi tahun 83 itu UGM belum KKN di Wonosegoro Pak Karni. Belum ada KKN di situ. Jadi ini KKN-nya siapa? Kemudian lagi, ini terbukti. Kenapa KKN saya pertanyakan? Kemarin ada KHS, kartu hasil studi Pak Karni. Itu sebenarnya Barreskrim agak melanggar sedikit undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau KHS harusnya nggak usah ditampilkan. Tapi KHS malah ditampilkan. Yang menarik, ada nilai-nilai. Pak Karni, nilai A-nya dia itu cuma 4. Nilai B-nya ada sekitar 7 atau 8. Nilai C-nya 19. Nilai D-nya ada sekitar 7 atau berapa. Tidak ada nilai KKN. Tidak ada. Jadi mungkin belum KKN. Makanya saya tidak menyalahkan lawyer, ya. Tugas Anda memang membela Pak Jokowi. Tapi saya menyayangkan kenapa Universitas Gadjah Mada berani melakukan hal-hal yang menurut saya sangat tidak proper ini. Dan kalau skripsinya kayak gitu, lembar pengesahannya tidak ada. Bukti dari Barreskrim kayak kemarin, cuman fotokopi aja terlipat ini. Ada kopi di tengah-tengahnya. Ya kan itu, ada tetesan kopi. Mungkin menunjukkan kalau itu fotokopi. Jadi fotonya kopi ini yang jadi ada di situ. Ya. Kenapa tidak yang asli? Ini tidak mungkin seorang ini bisa lulus. Mungkin ijazahnya quote and quote asli menurut UGM, tapi tidak melalui proses akademik yang benar. Dan itu harus diselidiki. Itu Pak Karni. Sekarang saya minta komentar dari